Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, terima kasih sudah nonton, like, share, dan subscribe. Semoga menjadi amal kita bersama. Ada kalanya kita ini, saya, mungkin juga Anda, dan mungkin semuanya gampang terjebak ketika memuji seseorang atau memuji suatu kelompok dengan pujian yang tidak pada tempatnya. Mungkin kita terlampau mencintainya, kita terlampau mengidolakannya, kita terlampau na'udzubillah mengkultuskannya, maka kadang-kadang pujian yang kita berikan kepada beliau-beliau tidak diperkenankan oleh agama dan membahayakan untuk kita maupun untuk yang kita puji. Mungkin orang itu bernama tokoh tertentu, pejabat tertentu, artis tertentu, penulis tertentu, dan seterusnya. Seringkali kita berlebihan dalam memuji sehingga dalam konteks ini agama tidak membolehkan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan 4 poin bahwa pujian itu menjadi hal yang terlarang. Yang pertama, pujian yang terlarang adalah pujian yang melampaui batas. Pujian yang melampaui batas. Orang kebaikannya, istilah kata 10 kilo, kita bilang 100 kilo kebaikan. Ini juga melampaui batas. Tidak pada takarannya, tidak pada tempatnya. Sesuatu yang melampaui batas adalah racun. Baik untuk yang memuji maupun buat yang dipuji. Ini sangat bahaya. Dan kalau kita melampaui batas berarti tidak ikhlas lagi dalam memuji. Atau tidak objektif lagi. Ini sangat membahayakan sekali lagi. Yang kedua, pujian untuk memamerkan. Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, kepada siapapun saja yang memuji, bahwa kalau niat untuk memamerkan seseorang, jangan-jangan dengan diri sendiri, ia tidak mempercayai atau hatinya tidak menerima 100% dari apa yang ia ucapkan. Fulan hebatnya begini, tujuannya untuk memamerkan. Kalau tujuannya untuk memamerkan, sangat juga berbahaya. Sebab apa? Yang dipuji ini bisa merasa dirinya benar, padahal salah. Yang dipuji ini merasa dirinya berprestasi, padahal orang yang berfrustasi. Yang dipuji ini dirinya merasa hebat, padahal orang yang tersesat. Inilah pujian yang terlarang. Poin kedua, bahwa jangan sampai kita memuji seseorang, suatu tokoh, untuk memamerkan kehebatan-kehebatan dia, padahal ia sendiri bimbang dengan apa yang diucapkan. Apa yang menyebabkan demikian? Berarti fokus kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam konteks wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka menceritakan ini sekedarnya saja, apa adanya, tidak melebihi. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, pujian yang terlarang itu adalah ketika kita belum tahu benar, belum melihat sendiri, sudah berani memuji yang berlebihan. Kita tidak mempunyai data yang valid, tidak mempunyai data yang akurat, tidak mempunyai data yang benar. Baru selentingan saja sudah membenarkan selentingan itu. Bahkan kita sudah mengokohkan apa yang belum kita lihat sendiri atau belum merasakan sendiri. Umar bin Khattab pernah berdialog sewaktu-waktu ada orang yang sedang memuji-muji seseorang. Apa kata Umar? Apakah Anda pernah pergi dengan orang ini? Yang memuji, si pemuji ini bilang, belum. Umar kemudian bertanya lagi,
pernah bergaul dengan orang yang memuji? Pernah bergaul dengan orang yang dipuji ini? Si pemuji bilang, belum juga. Umar bin Khattab kemudian bertanya lagi, apakah pernah bertetangga dengan orang yang Anda puji, yang siang, pagi, siang, malam, sore bertemu, yang kalau sudah bertetangga pasti kelebihan kekurangannya akan diketahui? Si pemuji bilang, belum. Kata Umar, jika demikian, demi Allah yang mengetahui segala sesuatu, Anda tidak mengenal orang itu dengan baik-baik. Artinya kritik Umar bin Khattab memberikan masukan kepada si pemuji bahwa Anda memang mengucapkan dengan apa yang tidak pada tempatnya. Keempat, pujian yang dilarang adalah memuji kezaliman dan kefasikan. Kalau ada saudara kita yang zalim, bersifat aniaya, merugikan untuk orang lain, merugikan untuk diri sendiri, merugikan untuk masyarakat luas, kemudian fasik, kata Al-Ghazali, fasik itu bisa berbuat durhaka, bisa suka orang yang melanggar janji, bisa suka atau keluar dari jalan rahmat, keluar dari jalan hidayah, keluar dari jalan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih terus puja-puji sana sini, puji setinggi langit, hanya gara-gara kita mencintai buta tentang tokoh ini. Maka pujian ini adalah pujian yang terlarang. Paling tidak mempunyai arti, yang kita puji ini terus melangsungkan kezaliman. Justru kita harus menghentikan kezaliman, kefasikan ini dengan semangat ukhuwah, semangat persaudaraan, semangat untuk sama-sama saling memperbaiki satu sama lain. Maka pujian ini, yang terlarang ini, mari kita sikapi dengan bijak. Kalau memang merugikan diri kita sendiri, sebagaimana Al-Ghazali mengatakan 4 poin di atas, merugikan untuk orang yang kita puji, tidak selamat dunia akhirat kita, mari kita untuk tidak memuji, tidak pada tempatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.